Shalom, God is love. Itu adalah firman Tuhan yang ada di surat Yohanes bahwa Allah adalah kasih. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. God is really good all the time. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib senantiasa dalam kehidupan kita. Tapi untuk mengalami hal itu tentunya ada kerjasama dari pihak kita yang perlu kita tahu dan kita lakukan. Sebab kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas, ada free will. Jadi ketika Tuhan berkata di perjanjian lama ya, dan itu berlaku juga ya, sampai sekarang, bahwa ada pilihan dalam hidup kita. Dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada perintah kepada Adam, kamu boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, tapi cuma satu yang gak boleh, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu ada pilihan yang diberikan. Sebenarnya gak sulit ya, karena
banyak yang lain, satu aja yang nggak boleh. Tapi kenyataannya Adam jatuh. Lalu ketika Tuhan melalui Musa memberikan perintah kepada orang Israel, juga dikatakan kepadamu kuperhadapkan pilihan, ya, berkat atau kutuk, ya. Pilihlah berkat, ya. Pilihlah kehidupan, bukan kematian, ya. Dengan cara mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi memang ada bagian yang perlu kita lakukan, yaitu mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, dan hidup di dalamnya. Ada satu mazmur yang terkenal, dan saya kira ini mazmur yang sekarang paling banyak dibaca, direnungkan, dan di banyak gereja ini setiap minggu, ya, dibacakan atau ditulis, ya, untuk mengingatkan kita bahwa ini mazmur perlindungan, ya, mazmur yang luar biasa. Ada terjemahan Alkitab yang mengatakan bahwa ini mazmurnya Daud, ya. Tapi di terjemahan lain nggak dibilang seperti itu. Mazmur 91 ini saya pernah ingat, ya, sekian tahun yang lalu ada satu pelayanan besar, ya, di Amerika, dan pelayanan ini didukung oleh banyak partner yang mengirimkan persembahan dukungan untuk pelayanan ini bisa bergerak ke mana-mana. Dan satu ketika pemimpin pelayanan itu dapat tuntunan dari Tuhan untuk mencetak Mazmur 91 ini dalam satu kertas yang bagus, ya, jadi bukan kertas biasa. Lalu dia kirim kepada partnernya di seluruh dunia. Nah, salah satu partnernya itu adalah seorang jenderal, ya, jenderal angkatan perang, ya, dari Amerika, yang waktu itu jenderal ini memimpin, saya nggak tahu berapa ribu, ya, dia punya pasukan itu ditempatkan di Timur Tengah waktu ada perang. Dan menarik sekali, jenderal ini memerintahkan seluruh prajuritnya itu, ya, mencetak ini semua Mazmur 91 dan diperintahkan dipasang di kendaraan-kendaraan perang mereka, di dalam tank-tank mereka, ya, dipasang di situ. Nah, saya lihat ini, cerita ini disaksikan oleh jenderal tersebut ketika dalam pertemuan partner pendukung pelayanan tersebut itu ada, ya, dan mereka ada beberapa orang memberi kesaksian. Ada yang jenderal, ada yang kolonel, satu lagi kalau nggak salah prajurit di lapangan, ya, mungkin saya kurang tahu, letnan dan sebagainya lah. Tapi yang menarik itu yang jenderal ini, ya, saya lihat luar biasa sekali. Dan dia bilang waktu dia kirimkan Mazmur 91, nah karena di tentara itu nurut sama atasan. Kalau atasan bilang berangkat, itu di tentara, ya. Ini, sekian tahun lalu saya pernah dengar juga cerita ada perang, ya. Jadi kalau yang jenderal kan biasanya di belakang dia sudah pengalaman, dia mengatur strategi. Jadi ketika dia perintahkan misalnya suatu pasukan, ya, untuk berperang, dan kadang-kadang itu dibuat sebagai pancingan supaya musuh itu menghabiskan pelurunya. Ini cerita zaman-zaman dulu. Nah, begitu musuh sudah habis pelurunya, baru pasukan berikutnya dikirim. Jadi pasukan-pasukan awal itu memang dikirimkan, ya, sudah tahu, sudah pasti nggak akan kembali, gitu. Tapi mereka lakukan itu, mereka taat. Karena itu tentara yang memang seperti itu. Jadi waktu diperintahkan untuk pasang Mazmur 91 ini di kendaraan perang mereka, ya mereka nurut. Mereka pasang aja. Dan jenderal ini bersaksi, dia bilang tidak satu pun anggota pasukan di bawah komando dia yang mati dalam peperangan, ya, semua kembali dengan selamat. Hebat sekali, ya. Dan diceritakan juga ada dia punya anak buah yang ketika sedang naik jeep perangnya, dia di medan perang, lalu ada roket yang ditembakkan, dan roket itu harusnya kena kepada jeep tersebut, tapi entah bagaimana tiba-tiba roket itu bisa berbelok
sehingga meledaknya itu sekian ratus meter di depan, sehingga tidak membahayakan bagi mereka yang ada di jeep, walaupun goncangannya tetap membuat mobil itu ya bergetar ya, tapi mereka selamat semua. Dan salah seorang prajuritnya bilang begini, saya ini ateis, nggak percaya Tuhan, tapi setelah kejadian ini saya mulai meragukan keateisan saya ya. Jadi dia mulai percaya bahwa memang ada Tuhan, ada kuasa doa. Mazmur 91 ini seringkali kita baca, mungkin kita renungkan, kita ucapkan, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, dan ini berlaku bukan hanya untuk Mazmur 91, tapi setiap bagian firman Tuhan. Yaitu firman ini harus direnungkan begitu rupa sampai itu menjadi meresap ke dalam alam bawah sadar kita, menjadi pengertian ya dalam kehidupan kita, menjadi satu, bukan satu mantra ya, tapi satu kayak begini, kita mengerti bahwa 5 tambah 7 12 ya, 7 kali 5 35. Kita bukan hanya hafal, tapi kita mengerti, itu satu sistem dalam bilangan basis 10 ya. Jadi kita tadinya dia suruh hafal ya, lama-lama kita mengerti, memahami, itu jadi pola pikir. Mazmur 91 ini sebenarnya di penekanannya itu di awal ayat 1 dan ayat 2. Ayat-ayat selanjutnya sifatnya itu dampak ya, akibat dari ayat 1 dan ayat 2. Walaupun nanti di bagian-bagian lainnya ada juga sih ya hal-hal yang bisa kita pelajari yang sifatnya perlu kita lakukan. Tapi terutama ini Mazmur ayat 1 dan ayat 2. Ya, saya bacakan ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, jadi ini hal yang perlu kita lakukan. Mazmur ini, Mazmur 91, nanti ayat 3, ayat 4 dan seterusnya, itu akibat yang memang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, yaitu ada perlindungan ya, ketika ada penyakit sampar gak akan kena kepada kita atau keluarga kita, gak akan kena kepada rumah kita, dan banyak lagi janji-janji di situ. Tapi hal yang bisa kita lakukan yang ada dalam kendali kita itu ada di 2 ayat pertama ini. Yang pertama adalah duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itu pilihan, kita yang menentukan. Kita memutuskan bahwa saya mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, nanti baru akibatnya di ayat-ayat berikutnya. Terjemahan bahasa Inggris ya, kita bisa lihat beberapa terjemahan, tapi yang saya mau tunjukkan di sini Modern King James ya. He who dwells in the secret place of the Most High shall rest under the shadow of the Almighty. Dikatakan di sini yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ditulis dalam bahasa Inggris dwells in the secret place of the Most High. Ini poinnya ya. Dwells itu tinggal ya. Tinggal, dan dipakai dalam bahasa Inggris itu kalau ada huruf S ya, dwells itu artinya satu habit, satu daily, satu kebenaran yang berlangsung terus menerus ya. Tidak di masa lalu, tidak di masa akan datang, tapi ini satu hal yang berlangsung terus ya, always gitu ya. He always dwells, dia selalu tinggal. Tinggal di mana? In the secret place of the Most High ya. Mungkin sering kita dengar ya secret place, dan kita anggap ya sudah biasa. Tapi kalau kita renungkan, ini tempat rahasia ya. Bahasa Inggris secret place itu diterjemahkan ke Indonesia jadi tempat rahasia. Artinya tempat yang spesial, nggak semua orang tahu. Kalau kita punya teman ya, kita mulai kenalan mungkin dengan seseorang gitu, ketemu di mana waktu sekolah misalnya, lalu karena kita sering bersama-sama, ada kecocokan dalam kepribadian kita, lalu kita menjadi dekat ya, menjadi teman baik.
ya, menjadi teman baik, terus meningkat lagi mungkin jadi sahabat, ya, ada lagi sahabat karib, ya. Nah, kalau eh, apa beda jenis kelamin laki perempuan, ya, bisa aja kemudian akhirnya jatuh cinta, ya, lalu pacaran, tunangan, lalu menikah. Nah, itu hubungan yang paling dekat. Kalau sudah dalam pernikahan, artinya ada hal-hal rahasia yang orang lain nggak tahu, tapi orang yang sudah menikah, suami dan istri ini saling tahu, ya. Itu yang menunjukkan hubungan yang sangat dekat, sangat intim, ya. Jadi ini menceritakan, ya, ayat 1 ini mengatakan bahwa kita itu perlu dwells, ya, in the secret place dari Tuhan, ya, of the Most High, Tuhan yang maha tinggi. Kita bergaul dengan dia begitu rupa sehingga kita lebih kenal dia, ya. Setiap hari bertambah, semakin kenal dia. Kita kenal dia bukan hanya karena kata orang, tapi kita ngalami sendiri, ya. Kadang-kadang kalau kita dengar firman Tuhan, dijabarkan, kita terima itu, tapi itu satu pengetahuan. Sampai satu ketika kita ngalami sendiri kebenaran ayat itu. Dan itu menjadi rema istilahnya, itu menjadi milik kita. Baru kita ngerti, oh begini maksudnya. Ya, saya pernah cerita mengenai sebutan bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di Yohanes 15 ayat 14 dan 15, Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Nah, ada lagu yang mungkin suka kita nyanyikan, I'm a friend of God, I'm a friend of God. Kita bisa ucapan itu berulang-ulang, tapi ketika kita mengalami kebenaran ayat itu, baru kita tahu apa artinya menjadi sahabat Tuhan. Ya, tidak hanya firman katakan, tapi kita mengalami hal itu. Nah, kemudian ayat 2 dikatakan di sini, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, terjemahan King James, ya, Modern King James mengatakan, I will say of Jehovah. Kalau ayat 2 itu kan bahasa Indonesianya bilang akan berkata kepada Tuhan, ya, tapi terjemahan Inggris bilang aku akan berkata tentang Tuhan, bahwa dia adalah tempat perlindunganku, dia adalah benteng hidupku, kubu pertahananku, dan dia adalah Allahku yang di dalamnya aku akan selalu percaya kepada dia. Jadi ada dua hal di sini. Ayat 1 ini bicara soal keintiman pergaulan dengan Tuhan, lewat merenungkan firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kesendirian kita bersama Tuhan. Kadang-kadang mungkin waktu kita lagi drive, ya, setir mobil, atau kita sedang sendirian di kamar, ya, kan banyak hal bisa kita lakukan waktu kita mau tidur, mau istirahat, bangun pagi. Salah satunya adalah merenungkan kebaikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu saat-saat di mana kita membangun keintiman dan kita masuk dalam secret place, ya. Tidak ada orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Kita belajar kenal dia. Itu ayat 1, tapi ayat 2-nya itu mulai memperkatakan. Jadi kalau ayat 1 itu bicara mungkin merenungkan soal firman Tuhan di hati kita, tapi ayat 2 itu kita mendeklarasikannya, kita omongkan, kita sampaikan apa yang kita dapat, ya. Jadi ini dua hal, ya. Dengan hati kita merenungkan, ya, kita bergaul dengan Tuhan, tapi kemudian dengan mulut kita mengucapkannya, mengakuinya, ya. Sebenarnya kebenaran ini dinyatakan di Mazmur 1, ya, Mazmur 1 ayat 2 dan juga di Yosua 1 ayat 8. Mazmur 1 ayat 2 itu mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita baca Alkitab mungkin pagi atau kita dengar beberapa ayat, tapi sepanjang hari itu ada
saat-saat di mana kita ingat ayat itu, kita renungkan lagi. Jadi bisa dikatakan di sini siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 ini mengatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang menyukai firman Tuhan itu, dan karena dia suka, dia merenungkan terus siang dan malam. Lalu Yosua 1 ayat 8, ini perintah Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Jadi nggak hanya kita renungkan, tapi kita mulai deklarasikan. Kita memperkatakan. Kalau dikatakan renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini kedalaman dari bagaimana kita merenungkan firman dan kemudian kita memperkatakannya, itu akan mempengaruhi. Waktu kita pegang satu ayat, misalnya Mazmur 91, ya, ada 16 ayat di situ dari pasal ini, itu akan dampaknya beda sekali. Dengan sekedar kita baca, sudah seperti mantra saja, itu nggak berdampak banyak. Tapi kalau kita merenungkan, begitu rupa dalam secret place itu, lalu kita mulai memperkatakannya, itu dampaknya akan besar sekali. Terjemahan Inggris ini Yosua 1:8 bilang keep this book of the law always on your lips, ya. Jadi jangan lupa memperkatakan, dibilang di sini always on your lips, ya, dalam bibirmu, ya. Kita lihat sekarang Roma 10, ya. Ini menarik sekali, ya. Roma 10, dari Roma 10 ayat 17 ini satu ayat yang mungkin juga sering kita dengar, bahwa faith comes by hearing and hearing by the word of God. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Tapi sebelum ayat 17 ada 3 ayat penting yang perlu kita perhatikan, yaitu ayat 8, 9 dan 10. Dikatakan di sini, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kata firman ini dipakai rema, yaitu firman yang berbicara, ya. Jadi firman rema itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kita lihat, ya, ada 2 hal nih, ada 2 organ di sini, ya. Dalam mulut, lalu dalam hati. Ya, dalam hati, dalam pikiran, dalam imajinasi kita. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi tidak hanya ngomong, tapi hati ini sejalan dengan apa yang kita omongkan itu. Atau dengan kata lain, yang kita ucapkan lewat mulut kita itu merupakan luapan dari isi hati kita yang percaya kepada Tuhan. Keputusan untuk percaya itu ada dalam hati kita. Lalu kita deklarasikan, kita ucapkan. Makanya perlu kita menggunakan tidak hanya hati kita, tapi juga mulut kita. Kemudian ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi ada dua organ di sini. Dengan hati kita percaya dan dibenarkan, kemudian dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya kembali ke Mazmur 91, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, he who dwells in the secret place of the Most High. Ya, ini bicara soal merenungkan firman, karena kalau kita berkata tinggal di dalam Tuhan itu, di Perjanjian Baru dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia itu artinya kita tinggal dalam firman.
kita membawa diri kita ini untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi waktu dibilang he who dwells in the secret place of the Most High, itu bisa kita artikan kita membaca firman, merenungkannya begitu rupa, dan perenungan kita itu membawa kita menikmati hubungan dengan Tuhan yang mungkin orang lain nggak dapatkan itu. Karena ini masalah keputusan dan masalah menyediakan waktu dan perhatian kita untuk membaca, merenungkan firman-Nya. Nah, orang yang seperti ini dikatakan shall rest under the shadow of the Almighty. Akibat kita merenungkan firman itu begitu rupa, kita masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita menikmati, ada lagi yang menerjemahkan menikmati hadiratnya, kita ini akan rest, teduh. Rest itu teduh ya, enggak ngoyo. Kita mungkin punya pekerjaan, sibuk dan sebagainya, tapi hati kita itu teduh. Kita enggak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Ya. Di zaman sekarang ini tantangannya banyak ya, karena kalau kita lagi baca Alkitab, di gadget kita, tiba-tiba WhatsApp masuk. Dengan gampang beralih tuh. Dan WhatsApp-nya yang masuk bukan yang jelek ya. Kalau kita ikut grup teman-teman yang mengasihi Tuhan, mungkin ya bagus, kita dapat banyak sekali kutipan-kutipan yang membangkitkan iman, kadang-kadang video. Lalu kita forward ke orang lain. Kadang-kadang kita belum baca detail ya, langsung forward aja, forward. Hidup kita penuh dengan memforward. Tanpa sadar kita sebenarnya kehilangan banyak dengan melakukan hal itu. Karena kalau kita mau menikmati kuasa firman itu, memang harus merenungkan. Enggak ada jalan lain. Makanya dikatakan perumpamaan tentang penabur itu, penabur menabur benih, menabur firman. Dan itu butuh waktu untuk bisa tumbuh. Enggak bisa di-bypass. Enggak bisa bim salah bim gitu ya. Dalam nama Yesus. Tentu ada orang-orang yang Tuhan pakai begitu rupa. Ada urapan kesembuhan, ada karunia kesembuhan yang Tuhan percayakan, atau dia sudah terbiasa membangun dirinya dalam pelayanan, sehingga waktu dia datang, dia doain, ditumpang tangan, orang bisa sembuh langsung. Dan orang banyak yang senang seperti itu, ya itu nggak salah juga. Tapi tidak selalu kan kita bisa bertemu dengan orang seperti itu. Dan kalaupun ada urapan itu tidak selalu bekerja sama seperti kepada yang lainnya. Karena ada banyak hal ya, ada tuntunan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi secara pribadi kita bisa membangun diri kita begitu rupa sehingga kita rest ya. Walaupun situasi di luar itu bising dan banyak mungkin mengkhawatirkan, tapi kita bisa rest. Kenapa? Karena kita dwells in the secret place of the Most High. Kita bersekutu dengan Tuhan begitu rupa, kita menikmati firman-Nya. Nah, kita yang sibuk pelayanan, ya hati-hati, kadang-kadang aktivitas kita itu begitu banyak sampai kita tidak cukup rest. Yang kita lakukan baik mungkin menolong orang lain, mengunjungi orang lain, membagi sembako dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu dwells in the secret place of the Most High ini tidak boleh diabaikan. Nah, setelah itu ya kita baru mengakui di ayat 2 ini, I will say of Jehovah, aku akan berkata tentang Tuhanku, bahwa Tuhanku adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, benteng hidupku. Dia adalah Allahku yang aku percayai. Nah, 2 ayat ini, Mazmur 91 ya, itu merupakan hal yang bisa kita lakukan. Lalu ayat 3, 4 dan seterusnya itu dampaknya yang terjadi dengan sendirinya. Ya. Kekristenan itu saudara kalau diperas ya, maksudnya dibuat ringkas, intinya apa? Hubungan dengan Tuhan. Relationship. Bukan pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan itu akibatnya, dampaknya. Tapi yang paling utama adalah persekutuan kita dengan Tuhan.
dwells in the secret place of the Most High. Dan kalau kita lakukan itu senantiasa, kita akan makin menikmati dan menyadari bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. God is love. Allah adalah kasih. Dan Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan karena itu kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. God is really good all the time. Amin.